Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang membangun sistem informasi. Nah, di sini ada pun anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Rosmi Dayanti, yaitu saya sendiri dengan NIM 181143, lalu ada Markus Gobay dengan NIM 181147, lalu ada Ahmad Febrian Najib dengan NIM 181149, lalu ada Cahya Imda dengan NIM 181152, lalu ada Jerry Archie dengan NIM 181157, dan ada Dela Audita dengan NIM 181158, lalu yang terakhir ada Rizky Barokal Ilmi dengan NIM 181160. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pembangunan sistem informasi. Nah, pengertian pembangunan sistem informasi. Mengenai sistem informasi, Jogioyanto HM menyebutkan sistem informasi adalah suatu sistem yang di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, sedangkan pengertian sistem informasi sendiri, menurut John F. Nash dan Martin, sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat, teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang dimaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Nah, pengolahan atas transaksi tertentu dan rutin. Nah, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari manusia, fasilitas, alat, media, dan prosedur yang digunakan untuk membangun jaringan yang bersifat rutin dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, pembangunan sistem informasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan sistem informasi. Di sini ada definisi pembangunan sistem informasi, yaitu definisi pembangunan sistem informasi atau Information System Development menurut para ahli. Yang pertama, proses membangun dan mengimplementasikan sistem informasi sedemikian rupa sehingga sistem informasi tersebut menjadi ada atau diwujudkan. Ini Toto Soeharto tahun 2002, halaman 2. Lalu yang kedua, proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, taktik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Pengertian perencanaan adalah membuat sebuah rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Perencanaan ada poin-poin penting perencanaan yang perlu dibuat dalam membangun sistem informasi. Yang satu, feasibility study, yaitu membuat sistem kelayakan untuk sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua, budget, yaitu membuat alokasi yang pengaturan biaya proyek termasuk biaya perjalanan dan biaya lembur. Yang ketiga, sumber daya, yaitu membuat alokasi sumber daya yang akan dipakai dalam proyek. Yang berikutnya, cakupan skop, yaitu menentukan batasan ruang lingkup sistem informasi yang akan dibangun. Terus yang berikutnya, alokasi waktu, yaitu membuat alokasi untuk keseluruhan proyek, setiap langkah, setiap tim, dan masing-masing aktivitas, mulai perencanaan sampai saat sistem informasi go live. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisa. Analisa adalah menganalisis workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apa workflow telah efisien dan sesuai standar itu. Analisa
dilakukan oleh Business Process Analyst atau BPA yang berpengalaman dan memahami workflow sistem manajemen di era yang sedang dianalisa. Nah, analisa ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ikut terlibat. BPA ikut terlibat langsung dan mengamati workflow yang sedang dijalankan. Yang kedua, wawancara. BPA melakukan wawancara kepada user yang menjalankan workflow dalam sistem manajemen. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai desain. Desain sebagai suatu proses lanjutan dari proses analisis. Desain ini dilakukan untuk menentukan fondasi sistem informasi yang akan dibuat. Ada dua jenis desain yang dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Yang pertama adalah desain proses bisnis. Desain proses bisnis dikerjakan oleh BPA. BPA akan mendesain kembali semua firmware agar menjadi lebih efisien dan mengorganisasikan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah desain pemrograman. Desain pemrograman dilakukan oleh sistem analisis, yaitu membuat desain yang diperlukan untuk memprogram berdasarkan desain proses bisnis yang telah dibuat oleh BPA. Desain ini akan menjadi pedoman bagi pemrograman untuk menulis source code dan desain pemrograman. Dan desain pemrograman ini meliputi 4 bagian, yaitu desain database, yaitu bagaimana menyimpan data dan bagaimana mendapatkan kembali data dengan mudah. Kemudian desain sistem layout, yaitu bagaimana membuat tampilan menjadi user friendly, mudah dipahami, mudah digunakan, dan navigasinya jelas. Kemudian ada desain diagram proses, yaitu forecast yang menggambarkan algoritma dan logika suatu program. Kemudian yang terakhir adalah desain report layout, yaitu desain laporan yang dihasilkan dari sistem informasi, bagaimana mengatur teks saat laporan di print dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan subbab, yaitu pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan atau biasa kita kenal dengan development merupakan di sini adalah pemrograman. Pemrograman merupakan pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma atau logika tertentu. Orang yang kita kenal dengan pembuat program disebut programmer. Dalam menulis program, programmer akan berpedoman pada desain yang dibuat oleh sistem analis. Misalnya desain database, screen layout, report layout, dan desain diagram proses. Saran untuk programmer, yang pertama, buatlah program flow sesederhana mungkin, demikian pula dengan flow logiknya. Hindari trik-trik pemrograman yang tidak perlu. Hal ini paling sering dilakukan oleh program pemula. Sebuah program dikatakan baik bila dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan program flow atau flow logiknya dapat dengan mudah dimengerti oleh programmer lainnya dan tidak diukur dari berapa jumlah baris source code-nya. Yang kedua, hindari penggunaan hardcore dalam program, yaitu memasukkan kode-kode tertentu yang bersifat absolut sehingga ketika sistem informasi akan diimplementasikan ke anak perusahaan lain, sistem tersebut tidak dapat digunakan. Yang ketiga, buatlah dokumentasi untuk setiap program yang terdiri atas dokumentasi dalam source code program dan berupa keterangan tentang flow logik dari program tersebut. Yang keempat, buatlah standarisasi untuk program, misalnya nama program atau gaya penulisan dari program tersebut. Yang kelima, buatlah library yang berisi kumpulan source code, baik function, include, subroutine, dan lain-lain yang dapat dipakai ulang. Yang keenam, biasakan meletakkan source code di flow logic yang sesuai. Misalnya, perintah untuk mencari data dan diletakkan di flow logic data retrieval. Dan yang terakhir, jangan mulai menulis program sebelum program tersebut memiliki flow dan slow logicnya yang dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Del Odiva. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah sebelumnya disampaikan oleh teman saya tadi. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah membangun sistem informasi, yaitu ada testing. Nah, sebelum itu kita pernah mendengar bahwa adanya peribahasa, yaitu tak ada gading yang tak retak. Nah,
itu merupakan sebuah peribahasa yang berarti tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, hal ini juga berlaku pada sistem informasi yang merupakan buatan manusia. Oleh sebab itu, perlu suatu proses untuk menguji mutu sistem informasi tersebut. Nah, proses ini lazim atau bisa disebut juga sering disebut testing. Nah, testing adalah suatu proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi yang seharusnya dari yang seharusnya. Nah, atau bisa disebut discrepancies atau kesalahan proses, bisa disebut juga bugs. Discrepancies ini disebabkan oleh perencanaan, analisa, desain yang berjalan itu kurang baik. Sedangkan bugs ini disebabkan oleh pengembangan yang berjalan kurang baik. Jadi semakin besar dan semakin kompleks sebuah sistem informasi, pasti otomatis semakin besar pula kemungkinan memiliki discrepancies dan bugs itu. Nah, yang selanjutnya langkah yang keenam ada implementasi. Implementasi adalah suatu proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. Di sini ada 5 proses implementasi. Yang pertama itu ada memberitahu user, kedua ada melatih user, ketiga memasang sistem atau install sistem, yang keempat ada entry atau konversi data, yang kelima atau yang terakhir itu ada siapkan user ID. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah terakhir dalam membangun sistem informasi. Langkah yang terakhir itu ada pengoperasian dan perawatan. Nah, dalam langkah yang terakhir ini terdapat beberapa kegiatan yang perlu rutin dilakukan agar suatu sistem informasi itu dapat digunakan dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama yaitu ada sistem maintenance, yaitu pemeliharaan baik dari segi software dan juga hardware. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan yang dapat menghambat sistem kerja dari suatu sistem informasi. Dengan begitu, dengan dilakukannya sistem maintenance, suatu sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan dapat bertahan cukup lama. Nah, sistem maintenance ini perlu dilakukan secara rutin untuk jika seandainya terjadi suatu masalah dapat ditangani secepatnya sehingga suatu sistem informasi tersebut dapat berjalan kembali normal seperti sedia kala secepat mungkin. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada backup and recovery. Backup yaitu kita menduplikasi suatu program files atau suatu sistem atau database, kita duplikat kemudian kita simpan ke media lainnya seperti CD, tape dan lain-lain, hard disk, kita simpan ke berbagai media yang lainnya. Karena untuk mengantisipasi jika seandainya terjadi suatu kecelakaan, misalnya terjadi banjir atau bencana yang lain yang menyebabkan sistem kita tidak berjalan secara normal, agar kemudian dapat dibangkitkan kembali, kita dapat mengambil data lagi dari hasil data yang telah kita duplikat. Dan kemudian recovery ini adalah pemulihan suatu sistem atau suatu data
dari keadaan yang rusak menjadi normal kembali. Kemudian yang terakhir ada data archive. Nah, dalam data archive ini kasusnya adalah suatu sistem informasi pasti akan selalu berjalan. Nah, dengan berjalannya tersebut, maka sistem penyimpanan akan terus terisi dan isinya akan semakin banyak. Jika isi dalam suatu hard drive itu semakin banyak, maka kecepatan kinerjanya akan semakin menurun dan semakin meningkatkan potensi untuk terjadinya gangguan. Maka dari itu, data-data yang telah lama kita archive, yaitu kita pindah ke media yang lain dan kita hapus dari hard drive suatu sistem tersebut, sehingga mengurangi memberikan ruang yang lebih leluasa untuk jalannya suatu sistem hingga jalannya menjadi lancar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.